Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari pada pagi hari ini sama-sama kita siapkan hati kita yang terbaik. Kita datang menyembah Tuhan, kita datang ke hadirat Tuhan. Kita bersyukur untuk kemurahan Tuhan di dalam setiap kita. Kita mengenang kebaikan Tuhan, kasih karunia Tuhan yang Tuhan sudah berikan di dalam setiap kita. Mari sama-sama dimanapun Anda berada saat ini, kita siapkan hati kita yang terbaik. Kita mau datang menyembah Tuhan, kita mengucap syukur untuk karya keselamatan yang Tuhan sudah berikan di dalam setiap kita. Mari sama-sama sehati kita berdoa. Tuhan di dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan untuk kemurahan-Mu, untuk kasih setia-Mu Tuhan. Untuk segala perbuatan yang Kau berikan di dalam setiap kami mengucap syukur. Pada pagi hari ini kami mau mengingat Tuhan, kami mau mengenang Tuhan, kebaikan-Mu di dalam setiap kami, karya keselamatan-Mu yang Tuhan sudah berikan di dalam setiap kami. Terima kasih Yesus Tuhan. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Sama-sama kita katakan, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari lewat pujian ini kita mengingat kasih Tuhan di dalam setiap kita. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia
baik bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami rindu Engkau di sana kalau setiap pujian penyembahan kami Tuhan. Namamu dimuliakan, namamu diagungkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah namamu Tuhan. Kami siap untuk menyambut Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita berdoa, sama-sama kita katakan amin. Kasih Tuhan begitu besar di dalam setiap kita, amin. 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 Mari sama-sama kita angkat pujian ini, kita nyanyikan bahwa kasih Tuhan, kasih yang sudah menemukan setiap kita, yang sudah memulihkan kita, menyelamatkan kita. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Dibebaskan, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Amin. Sama-sama kita mau berikan hidup kita bagi Tuhan. Puji nama Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan bahwa Engkau sungguh baik buat setiap kami. Kami boleh memperingati Bapa kematian-Mu di kayu salib Tuhan. Semuanya karena kasih-Mu buat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu yang begitu dalam, kasih-Mu yang begitu luar biasa, tidak terselami dalam kehidupan kami Tuhan. Kami berterima kasih Bapa untuk cinta-Mu buat kami. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Kami sungguh bersyukur Bapa.
Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kami. Mari jemaat Tuhan saat ini dimanapun Engkau berada, mari saat ini kita sama-sama bawa pujian penyembahan kita yang terbaik di hadapan Tuhan. Mari kita sama-sama nyatakan janji kita kepada Tuhan, bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, apapun yang kita alami saat-saat ini, mari kita tetap sama-sama menyembah Tuhan. Mari saat ini dimanapun Engkau berada, kita boleh angkat tangan kita sama-sama. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Sekali kita katakan, Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah. Ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku. Amin Tuhan, Kau yang pulihkan setiap kami. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, untuk selama-lamanya Engkau baik Tuhan. Kasih setiamu tidak berkesudahan. Tuhan, sucikan dan kuduskan hati kami. Kuduskan Tuhan pemberitaan firman Tuhan hari ini, supaya apa yang keluar dari lidah, mulut, bibir hamba-Mu bukan berasal dari kekuatan manusia, melainkan dari pengertian-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan segala sesuatunya dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita sama-sama membaca kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Yunus. Yunus 1. Ayat yang pertama, Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai, demikianlah,
Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah kepada mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh di hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut. Lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak kepada Allahnya. Dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ lalu tertidur dengan nyenyak. Sampai pada ayat ini kita melihat nabi yang bernama Yunus, orang pilihan Tuhan yang bernama Yunus, melarikan diri dari panggilan Tuhan. Mengapa ia melarikan diri dari panggilan Tuhan? Karena ia merasa begitu banyak orang patut menerima penghukuman dari Tuhan atas segala sesuatu yang sudah mereka lakukan. Jadi Yunus percaya bahwa penghukuman dari Tuhan itu sangatlah pantas, sangatlah layak, dan sangat-sangat adil bagi mereka yang berbuat jahat. Oleh karena itu, ketika Yunus mendapat panggilan dari Tuhan, ia menolak. Ia melarikan diri ke Tarsis. Dan di sebuah kapal ada sebuah badai yang sangat besar. Semua orang ketakutan, semua orang menjadi panik. Tetapi satu orang yang tidak panik, satu orang yang tidak takut, yaitu siapa? Yunus. Ia dengan santainya turun ke bawah kapal, mencari posisi yang enak, mencari posisi yang nyaman untuk tidur di sana, untuk bisa melepas letih di sana. Sementara orang-orang yang lain berseru-seru kepada Allah mereka, Tuhan mereka, dan mereka menjadi sangat takut untuk binasa. Mengapa Yunus santai? Mengapa Yunus begitu nyaman dengan kondisinya? Karena ia merasa bahwa ia tidak berbuat salah sama sekali. Ia merasa ia sudah berbuat bakti kepada Tuhan. Ia percaya kepada Allah yang bisa menyelamatkan dirinya. Oleh karena itu dia merasa nyaman, dia merasa santai sekali. Mari kita baca ayat berikutnya, ayat yang ke-7. Marilah kita buang undi supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah kepada mereka, beritahulah kepada kami karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Apakah pekerjaanmu, dari mana engkau sekarang? Apakah negerimu dan dari bangsa manakah engkau? Sautnya kepada mereka, aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Orang-orang itu menjadi sangat takut lalu berkata kepadanya, apa yang telah kau perbuat? Bahwa orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Bertanyalah kepada mereka, kami apakan engkau supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi sebab laut semakin bergelora. Sautnya kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Lalu berdayunglah orang-orang dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup. Sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan. Katanya, ya Tuhan, janganlah kiranya engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini. Dan janganlah engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah.
sebab Engkau Tuhan telah berbuat seperti yang Kau kehendaki. Kemudian mereka mengangkat Yunus lalu mencampakkannya ke dalam laut dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang menjadi sangat takut kepada Tuhan lalu mempersembahkan korban sembelian bagi Tuhan serta mengikrarkan nazar. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar dalam yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Atas penentuan Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari-hari ini kita sudah semakin mendengar banyak korban dari virus COVID-19. Saya jadi bertanya-tanya di dalam hati. Apakah segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini atas izin Tuhan? Tentu saja, sebab Tuhanlah yang berdaulat. Tetapi apakah segala sesuatu merupakan maksud dan tujuan Tuhan yang semula? Ada yang berkata tujuan daripada COVID-19 ini adalah untuk membinasakan orang-orang. Untuk membuat orang-orang ini yang tadinya melawan Tuhan akan berbalik kepada Tuhan. Ini tujuannya COVID-19 ini adalah penghukuman buat umat Tuhan yang tidak bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Begitu banyak rumor, begitu banyak hikmat dalam tanda kutip. Tetapi yang kita pelajari di dalam kebenaran firman Tuhan, Tuhan mengizinkan sebuah malapetaka terjadi untuk memberikan sebuah pelajaran buat umatnya. Dan pelajaran itu membuat umatnya untuk berbalik kepada Dia. Membuat umatnya itu sungguh-sungguh mencari Dia. Sungguh-sungguh bertobat dan berseru kepadanya. Mungkin penyebab COVID-19 ini kita harus sadar. Manusia semakin lama semakin egois. Dengan adanya wabah ini kita lihat pencemaran berkurang luar biasa di beberapa negara. Langit bisa menjadi biru kembali. Ketika Anda di India, Anda bisa melihat gunung Himalaya yang dimana 50 tahun tidak pernah terlihat. Tapi di langit yang biru itu terlihat kembali. Kadang manusia menyebabkan malapetaka atas dirinya sendiri. Karena yang mereka kejar adalah keuntungan. Mereka kejar adalah keuntungan untuk pribadinya. Mereka kejar adalah kenikmatan untuk pribadinya. Mereka tidak berpikir untuk memberikan warisan buat anak cucu mereka. Di bumi yang semakin lama semakin tua ini. Oleh karena itu malapetaka bisa berasal dari manusia itu sendiri dengan seizin daripada Tuhan. Yang kedua, malapetaka bisa terjadi karena Tuhan rindu memberikan pelajaran kepada umatnya supaya umatnya mau sadar, bertobat, berbalik kepada Tuhan. Yunus ini adalah orang pilihan Tuhan. Ketika Tuhan perintahkan dia untuk pergi ke Niniwe, dia menolak. Bahkan dia menolak dengan keras karena dia punya hikmat dan pemahaman sendiri. Berapa banyak orang punya hikmat dan pemahaman sendiri. Oleh karena itu muncul aigi-aigi yang mengajar dengan hikmat dan pemahaman sendiri. Mereka berkata bahwa orang seperti ini tidak layak diampuni Tuhan. Orang seperti ini pendosa, ini segala-galanya. Dia memikirkan segala sesuatunya berdasarkan pikiran dan hikmat dan pengetahuan yang diperoleh di Alkitab, tapi versi pikirannya sendiri. Oleh karena itu, dia tidak bisa menerima kekayaan kasih karunia Tuhan di dalam hidupnya. Hati-hati, seringkali kita menafsirkan ayat untuk kepentingan kita sendiri. Kalau kita lagi marah, kita cari ayat-ayat pendukung untuk mendukung amarah kita. Kalau kita butuh penghiburan, kita akan cari ayat-ayat untuk mendukung penghiburan di hati kita. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, hikmat itu haruslah murni dengan hati nurani yang murni. Hikmat itu harus sungguh-sungguh murni.
Sebab jikalau tidak demikian, kita tidak akan mengerti hatinya Tuhan. Kita lebih memahami perasaan kita sendiri. Yunus pun demikian. Yunus berpikiran orang Niniwe patut binasa. Orang Niniwe patut mati karena kejahatannya sudah tidak bisa ditoleransi lagi. Ada beberapa anak Tuhan berkata, enggak apa-apa, wabah COVID-19 ini harus terjadi karena Tuhan mau membinasakan orang-orang yang tidak percaya kepadanya. Oh, saya senang melihat penghakiman Tuhan datang. Oh, saya bahagia karena Tuhan akhirnya menunjukkan kedahsyatan dan kekuatannya. Lalu sebagian lagi berkata bahwa, oh tidak, ini harus kita lawan, ini harus kita tengking, ini harus kita selesaikan. Kita diberi kuasa oleh Tuhan. Mungkin kita tidak mengerti maksud Tuhan. Kita mengerti berdasarkan perasaan dan pikiran kita sendiri. Tujuan Tuhan mendatangkan bencana. Tujuan Tuhan mengizinkan sakit penyakit. Tujuan Tuhan mengadakan sesuatu di dalam hidup kita karena pasti ada rencana di baliknya. Tidak mungkin Tuhan kita adalah Tuhan yang tanpa rencana. Karena pikirannya begitu penuh dengan nikmat, tidak terselami. Jalan-jalannya begitu sukar untuk kita mengerti. Tetapi di endingnya kita akan mengerti kebaikan dan kasih setia Tuhan. Dan di balik semua itu kita akan mengerti hatinya Tuhan. Nah, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, lalu ketika Yunus dibuang ke laut, masuk di dalam perut ikan, 3 hari 3 malam lamanya, ini merupakan tanda bagi anak manusia kelak harus tinggal di rahim bumi 3 hari 3 malam lamanya. Orang-orang yang tidak mengerti Alkitab akan nyinyir dan nyindir. Loh, coba hitung. Tuhan Yesus mati bukan 3 hari, cuma 2 hari. Berarti Nabi Yunus, tanda Nabi Yunus tidak tergenapi. Ini orang bodoh. Mengapa saya katakan orang bodoh? Pada waktu itu jam sudah ditemukan. Menit detik sudah ditemukan. Oleh karena itu Tuhan berbicara menurut kapasitas pemahaman pada waktu bangsa itu ada. Di budaya Yahudi, ketika jam sudah lewat dari 12, hari sudah dihitung 1. Oleh karena itu tepat sekali Tuhan Yesus ada di rahim bumi 3 hari 3 malam lamanya, bukan dengan kapasitas 3 kali 24 jam. Tetapi dari pemahaman waktu pada waktu itu, apakah ya Nabi Yunus tepat 3 kali 24 jam di perut ikan? Saya rasa tidak. Tetapi kurang lebihnya pada waktu itu jam 12 lebih sudah dianggap lewat hari. Dan saya yakin tanda Nabi Yunus ini digenapi dengan sempurna oleh Kristus Tuhan kita. Kristus Tuhan kita adalah Tuhan. Dia adalah manusia. Bagaimana Tuhan kok bisa jadi manusia? Lihat, pikiran manusia selalu berpikir menurut standar pikiran dia. Oleh karena itu tidak mungkin Tuhan jadi manusia. Kok bisa merendahkan derajatnya? Tuhan itu mulia, Tuhan itu agung. Lihat, kebanyakan manusia berpikir seperti Yunus. Yunus berpikir, tidak mungkin, tidak layak. Dia tukang kumpul kebo. Dia adalah pedofil.
Dia nggak layak terima pengampunan Tuhan. Dia layak terima penghakiman. Dia layak terima pembalasan dari Tuhan. Tapi hatinya Tuhan berbeda. Tuhan panjang sabar. Dia penuh dengan kasih yang gak pernah bisa kita pikirkan. Oleh karena itu manusia gak bisa berpikir kalau selubung di pikirannya tidak dibukakan oleh Tuhan sendiri. Bahwa bagaimana mungkin Tuhan Allah bisa menjadi manusia. Karena kecenderungan manusia berpikir menurut versi pikirannya, EQ-nya yang sangat-sangat terbatas dibanding Tuhan yang tidak terbatas. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Ketika Yunus di perut ikan, mari kita baca bersama-sama. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu, katanya. Dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak dan Kau dengarkan suaraku. Ini berbicara penggenapan yang sudah digenapi oleh Kristus Yesus. Telah Kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Lalu aku terangkum oleh arus air. Segala gelora dan gelombangmu mengikuti aku. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapanmu. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku. Samudra raya merangkum aku, lumut lautan membelit kepalaku. Di dasar gunung aku tenggelam, ke dasar bumi pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika Engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan. Yunus merasa dirinya mengenal Tuhan. Yunus merasa dirinya tahu yang terbaik buat orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Yunus merasa dirinya adalah seseorang yang suprarohani, pandai mengerti kebenaran firman Tuhan. Tapi satu hal yang dia tidak miliki, yaitu kasih. Nabi pilihan Tuhan ini diberkati Tuhan. Dengan apa? Dia disadarkan dengan keangkuhannya, pikirannya, egonya, pengenalannya selama ini tentang Tuhan. Itu digoncangkan oleh badai, oleh gelombang, masuk di dalam perut ikan. Untuk supaya dia mengenal kasih Tuhan. Untuk supaya dia bisa mengerti kasih Tuhan. Saya berharap lewat wabah ini, COVID-19, kita mengenal kasih Tuhan. Kita mengenal kebaikan Tuhan. Kita mengenal pemeliharaan Tuhan. Kita mengenal kasih Tuhan bukan hanya untuk umat pilihannya. Tetapi kasih Tuhan terbuka luas bagi orang-orang yang mau mengenal Dia. Berbagilah kasih. Berhentilah memikirkan menurut pemikiranmu yang terbatas. Oleh karena itu minta pada Tuhan hati untuk yang mengenal kasih dan kerinduan Tuhan. Dan berikutnya, Yunus teringat kepada Tuhan. Lewat badai, lewat pencobaan, lewat segala sesuatu yang diizinkan Tuhan terjadi, Yunus teringat kepada Tuhan. Saya tidak tahu saudara-saudaraku apa yang terjadi di dalam hidupmu. Dosa yang begitu membelenggu hidupmu. Ketamakan akan uang yang begitu membelenggu hidupmu. Jatuh bangun di dalam dosa, jatuh bangun di dalam kelabilan emosi. Jatuh bangun di dalam sebuah peristiwa yang sebenarnya gak layak kita miliki sebagai anak Tuhan. Tapi satu, apakah kamu teringat akan Tuhan? Jikalau engkau teringat akan Tuhan, bahwa pertolongan hanya datangnya daripada Tuhan, itu adalah sebuah langkah yang baik. Dalam sebuah keadaan terdesak, terhimpit, kita harus ingat kepada Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa memberikan solusi.
Orang berkata, belilah asuransi. Oke, itu baik. Tapi asuransi bisa menjamin kamu tidak terkena wabah penyakit? Tidak. Belilah asuransi yang terbaik. Oke, itu baik. Tapi apakah bisa menjamin tidak ada pasal, syarat dan ketentuan berlaku ketika sebuah wabah sudah begitu mengglobal dan keuangan finansial daripada asuransi tidak bisa mengcovermu lagi? Tidak. Pengharapan kita hanya di dalam nama Kristus Yesus. Mereka berpegang teguh pada berhala kesia-siaan. Yunus 2 ayat 8. Mereka yang meninggalkan Dia, yang mengasihi mereka dengan setia. Tuhan kita setia. Berapa banyak kita sering lakukan dosa? Berapa banyak kita sering lakukan pelanggaran-pelanggaran? Tuhan kita setia. Dia setia menunggu saat pemulihan bagi kita. Dia setia menunggu saat pertobatan bagi kita. Dia sedang menunggu anak-anakku. Tetapi ayat 9. Aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah datangnya dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Apa yang sudah pernah kita nasarkan kepada Tuhan di awal pertobatan kita? Tuhan, kemanapun kau utus, aku mau. Setiap hari aku mau membicarakan tentang kasih-Mu Tuhan. Tapi seiring dengan waktu, kita melihat orang-orang yang kita datangi, orang-orang yang kita mau memberitakan berita kebenaran, ternyata apa? Ternyata mereka keras hati, keras kepala, layak dihukum. Kita berubah pikiran, kita berubah setia, kita mulai berpikir memang layak mereka dihukum. Sudah, ini bukan tugasku lagi. Mereka sudah ditetapkan untuk binasa, untuk selama-lamanya. Hati-hati. Tuhan tidak seperti itu. Tuhan penuh setia. Tuhan itu panjang sabar. Di dalam Tuhan ada penghukuman yang luar biasa. Akan ada judgment day, penghakiman terakhir. Tapi ada kasih yang tak bersyarat juga. Ada pemulihan juga di sana. Siapa yang bisa mengerti pikiran Tuhan? Siapa yang bisa menyelidiki hatinya? Begitu luas, begitu dalam. Oleh karena itu, belajar. Ketika Tuhan perintahkan sesuatu di dalam hati kita, kita belajar melakukannya. Jangan berkata, apa upayaku ini bisa menghentikan COVID-19? Tuhan suruh kita berbagi kasih. Apakah dengan berbagi kasih wabah itu akan selesai dan turun? Pikiran kita mulai bertanya-tanya. Tuhan menyuruh kita untuk berdoa dan berpuasa. Lalu kita bertanya, apakah dengan doa dan puasa itu wabah itu akan berhenti? Tidak. Doa dan puasa bukan membuat wabah itu berhenti. Doa dan puasa untuk melembutkan hati kita, untuk mengerti rencana Tuhan lebih lanjut di dalam kehidupan kita. Tidak ada satupun doa yang bisa memaksa Tuhan. Dia Tuhan, Dia berdaulat penuh. Dia tidak mungkin salah. Dia mustahil salah. Tapi apakah kita melarang orang yang berdoa dan berpuasa untuk orang-orang yang terkena wabah COVID dan memohon belas kasihan Tuhan supaya wabah ini berhenti? Sambil berpikir bahwa tidak usah doa karena ini sudah harus terjadi. Ini sudah kehendak Tuhan yang sempurna. Mereka sudah dirancangkan demikian sejak semula. Tidak. Kita tidak mengerti rahasia kemurahan Tuhan. Mari kita belajar dari kitab Yunus. Kita akan mengerti rahasia kasih Tuhan kepada semua orang. Mungkin ayah ibumu belum mengenal kasih Tuhan. Engkau berkata sudah selesai. Aku ditolak melulu sama mereka. Tapi percaya, Tuhan kita setia. Berdoa, tidak ada salahnya berdoa. Bertekuk lutut, tidak ada salahnya bertekuk lutut. Kita memohon belas kasihan Tuhan. Supaya Tuhan yang membukakan pintu hati buat mereka. Apakah bisa? Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Pertobatan Niniwe.
Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Firman Tuhan kepada Yunus berapa kali? Pertama, pergi ke kota Niniwe. Menolak. Dihukum untuk menyadarkan Yunus. Penghukuman Tuhan bukan untuk membuat manusia semakin keras. Manusialah yang memilih untuk keras. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiapnyalah Yunus. Lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya. Ini kota yang sangat besar. 3 hari perjalanan luasnya. Mungkin sebesar Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Mulai Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya. Artinya apa? 3 hari 3 malam ditambah 1 hari. Dia berjalan di sana. 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggal balikan. Bagaimana jikalau Tuhan berseru kepada seorang hambanya di akhir zaman ini? 40 hari lagi bumi ini akan digoncangkan. Tidak ada waktu lagi. Lihat, hal yang sama yang akan dilakukan Tuhan kepada kota Niniwe. Tapi Tuhan kita bukan Tuhan yang emosi tidak terkendali. Dia merusak apa yang dia mau. Dia menghancurkan sesuka hatinya. Enggak, dia bukan Tuhan yang seperti itu. Lalu dikatakan di sini, apa reaksi orang-orang Niniwe? Yunus berpikir, ketika dia pergi ke kota Niniwe, Niniwe akan menolak, mencaci maki dia seperti pikirannya. Tapi apa yang terjadi? Niniwe bertobat. Orang-orang jahat, orang-orang bajingan, orang-orang kurang ajar di kota Niniwe yang katanya gak mungkin bisa bertobat menurut versi pikiran Yunus. Dia bertobat. Siapa yang bisa melawan keputusan Tuhan? Tuhan bekerja di dalam firman-Nya. Ia menunggu respon hati untuk menerimanya. Allah kita adalah Allah yang sangat sopan. Dikatakan di sana, orang Niniwe percaya kepada Allah. Lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka balik, orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung, tanda duka cita, tanda perkabungan atas dosa-dosa mereka. Bahwa selama ini mereka sudah jahat kepada Tuhan Allah. Mereka sudah tidak benar pada Tuhan Allah. Mungkin usaha mereka hanyalah untuk memikirkan diri mereka. Mereka tidak melihat kasih Tuhan. Usaha mereka hanya untuk melihat kepentingan diri sendiri. Dusta semata. Mereka berbalik daripada jalan-jalannya yang jahat. Diadakan puasa, mengenakan kain kabung. Bahkan berita itu sampai ke seorang raja. Raja Niniwe. Lalu turunlah ia dari singgasananya. Lihat kasih Tuhan. Nggak mungkin. Nggak mungkin pembesar-pembesar bisa mengerti seruan Tuhan. Nggak mungkin lah, nggak mungkin. Tapi suara kebenaran itu sampai ke telinga raja. Reaksi raja apa? Marah, bilang sama rakyatnya, jangan dengarkan nabi itu. Kita baik-baik saja, perekonomian kita kuat, perekonomian kita gak mungkin hancur. Tapi raja itu tersentuh hatinya. Dia turun dari singgasananya, jabatannya, kebesarannya, ditanggalkan jubahnya, jubah kebesarannya, jubah jabatannya ditanggalkan.
Lalu apa yang terjadi? Diselubungannya kain kabung. Diganti dengan jubah yang baru yaitu kain kabung. Lalu dikatakan di sana, duduklah ia di dalam abu. Ini menunjukkan pembesar itu menyesal dengan luar biasa. Pernahkah kita menyesal? Sungguhkah kita bertobat? Sungguhkah kita berkata, apa yang aku lakukan ini sungguh-sungguh sangat jahat di mata Tuhan? Tuhan, aku sangat jahat menghakimi sesamaku manusia. Aku sangat jahat untuk lancang, mencoba mengetahui pikiran-Mu ya Tuhan. Dikatakan di sini, atas perintah raja dan pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian. Manusia dan ternak, lembu, sapi, kambing, domba tidak boleh makan apa-apa. Tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya manusia dan ternak berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah. Haruslah masing-masing berbalik dari tingkahnya, lakunya yang jahat, dari kekerasan yang dilakukannya. Bukan hanya manusia, tapi tidak tanggung-tanggung. Kambing, ternak, domba semuanya puasa. Ini di luar batas pikiran manusia. Kok bisa? Harusnya cukup manusia saja. Kenapa kok kambing, domba, ternak sekalian? Wabah COVID-19 mengenai harimau, mengenai kucing, mengenai anjing. Para ahli nggak bisa mikir. Biasanya nggak mungkin bisa transfer karena kode DNA-nya berbeda. Tapi binatang-binatang pun sekarang bisa terkena virus. Lihat, pertobatan Niniwe adalah pertobatan yang tidak tanggung-tanggung. Apakah pertobatanmu ketika mengenal Yesus nanggung? Kamu suka mendengar berita Yesus yang memberkati engkau. Tapi kamu tidak suka mendengar berita Yesus yang berkata, pikulah kuk yang kupasang, sebab itu enak bagimu. Bukankah seorang murid tidak akan melebihi gurunya? Bukankah seorang murid harus mengambil penderitaan yang diambil gurunya? Salib. Banyak anak Tuhan menganggap salib itu sebagai lambang kemewahan. Aku udah ditebus, selesai, saatnya happy. Tuhan Yesus mau happy, Tuhan Yesus mau saya sehat, Tuhan Yesus mau saya bahagia. Stop, itu bukan salib yang sepenuhnya. Di dalam salib ada kesehatan, di dalam salib ada jalan salib yang harus kau tempuh. Di dalam salib ada penderitaan, menyangkal diri. Di dalam salib ada kemenangan atas dirimu sendiri dan atas semua ego-egomu. Itulah jalan kebenaran, itulah jalan salib dan itulah jalan kehidupan. Di dalam salib ada pertobatan. Di dalam salib ada kesembuhan, di dalam salib ada berkat dan itu mencampur jadi satu. Sesuai dengan kekayaan kemuliaan hikmatnya. Dikatakan di sana, lihat. Haruslah semuanya manusia dan ternak berselubung kain kabung berseru dengan keras kepada Allah. Haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Ada inisiatif juga, awalnya inisiatif dari Tuhan. Niniwe tidak mungkin bertobat dengan inisiatif dari dirinya sendiri. Ada inisiatif dari Tuhan untuk mengejar Niniwe, untuk memburu Niniwe. Tapi apakah mereka meresponinya? Tuhan berinisiatif datang ke muka bumi ini. Siapa yang mau meresponi dia? Percaya bahwa Yesus adalah Raja. Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan yang telah menjadi manusia. Oleh karena itu orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan di bawah kolong langit ini tidak ada satu pun nama yang diberikan oleh Allah sendiri, yang sehingga daripadanya orang yang datang kepadanya beroleh keselamatan dan hidup yang kekal. Ada respon dari manusia. Ada tanggung jawab dari manusia. Inisiatif Tuhan dan tanggung jawab dari manusia. Itu jelas. Lalu dikatakan di sini,
Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal. Sehingga berpaling dari murkanya yang menyala-nyala. Sehingga kita tidak binasa. Saya terkejut dengan hati raja ini. Raja kafir, raja Babel, raja yang dipikir sudah tidak bisa mengenal kasih Tuhan. Tujuan kita berbalik, bertobat, berpuasa. Apakah supaya wabah COVID-19 ini pasti berhenti? Tidak. Miliki hati seperti raja ini. Kita memang sudah salah. Kita memang layak menerima penghukuman atas yang kita lakukan atas bumi ini. Kita tidak memelihara bumi ini dengan baik, mengelolanya. Kita memakan apa yang dilarang oleh Tuhan. Kita juga memberikan industri polusi-polusi di udara, merusak lapisan ozon. Kita layak menerima tulah akibat perbuatan kita. Doa dari raja itu, dia berkata, siapa tahu ya kita dipulihkan Tuhan. Siapa tahu, siapa yang bisa memastikan pemulihan? Jangan arogan, kita nggak bisa memastikan pemulihan dari Tuhan. Dikatakan di sana, ketika Allah melihat perbuatan mereka, dikatakan ayat 9, Yunus 3 ayat 9, siapa tahu mungkin Allah berbalik menyesal, berpaling dari murkanya yang menyala-nyala sehingga kita tidak binasa. Alkitab akan berkata, lancang. Allah kok menyesal? Allah tidak pernah menyesal. Siapa bilang? Ia menjadikan Tuhan itu adalah sesosok menurut ciptaan pikirannya sendiri berdasarkan penelusuran Alkitab yang mungkin sangat baik yang dia miliki. Tapi sayang, dia gak mengerti hatinya Tuhan. Dia gak mengerti hatinya Tuhan. Dia gak mengerti kasihnya Tuhan. Saya pernah punya seorang teman, anak rohani. Dia susah menerima pemberian Tuhan karena dari kecil dia selalu dididik bahwa diberi itu tidak baik. Dia susah menerima, EQ-nya mungkin sangat tinggi, tapi dia susah menerima kasih dan pemberian Tuhan. Kasih dan pemberian Tuhan itu pengalaman, tidak bisa kamu logika. Lalu apa yang terjadi? Tuhan lihat hati bukan? Ketika Allah melihat perbuatan mereka, ya ini bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat. Maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka. Dan ia pun tidak jadi melakukannya. Hati seorang ayah, hati seorang papa. Anak saya berbuat kejahatan. Saya sudah merancangkan hukuman buat dia. Tidak boleh ini, tidak boleh itu, tidak boleh ini. Satu kali dia datang menangis, memeluk saya, selesai semua hukumannya. Tidak jadi yang saya rancangkan sama dia. Tuhan kita, Tuhan yang penuh kasih. Bukan Tuhan yang mencela-mencela, tapi Tuhan yang penuh dengan kasih. Yunus 4. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Enggak tobat-tobat Nabi Yunus ini. Dia masih kesal. Loh, dia berpikir ketika dikasih sebuah ancaman, dikasih sebuah berita dari Tuhan, ini tambah ngeraskan hati bangsa Niniwe ini. Sehingga paslah sesuai dengan pikirannya bahwa bangsa ini tidak perlu diperingati supaya tepat dengan isi pikirannya. Tapi ternyata beda. Tidak terprediksi bukan? Siapa tahu Indonesia bertobat menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan, Raja dan Juru Selamat mereka. Siapa tahu para pembesar-pembesar negeri bertukuk lutut, menyesal, mengakui apa yang mungkin salah yang mereka lakukan. 4. Yunus 4 ayat yang kedua. Dan berdoalah ia kepada Tuhan. Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masuk di dalam negeriku? Itulah sebabnya makalah aku dahulu melarikan diri ke Tarsis sebab aku tahu. Loh, kurang ajar ini.
Aku wis ngerti Tuhan endingnya bakal gini. Percuma aku jaga kehidupanku yang suci. Toh endingnya orang yang kurang ajar, psikopat, pedofil, bertobat. Sama-sama kita masuk surga. Harusnya pahala gua yang lebih gede Tuhan. Gak ngerti hatinya Tuhan. Tapi dia mengerti Tuhan itu sifatnya sabar. Tapi dia gak bisa mengerti kenapa Tuhan itu sabar dan penuh kasih. Lihat di dalam pemikirannya. Sebab aku tahu bahwa Engkau Allah pengasih, penyayang, sepanjang sabar, berlimpah kasih, setia serta menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kira-kira nyawaku. Lebih baik aku mati daripada hidup. Tetapi firman Tuhan, layakkah Engkau marah? Ketika sebuah berita, kejadian tidak sesuai dengan prediksi pikiran kita dan keyakinan hati kita. Apakah kita marah sama Tuhan lalu kita berkata, Tuhan wis mati aja Tuhan? Tidak seperti itu. Yunus telah keluar meninggalkan kota itu, tinggal di sebelah timur. Ia mendirikan sebuah pondok, ia duduk di bawahnya. Naungan menantikan apa yang terjadi atas kota itu. Lucu. Dia masih nunggu, jangan-jangan ada yang gak bertobat. Jangan-jangan ini childish, kekanak-kanaan. Itu sering kita miliki. Loh Tuhan, cewek itu dulu nakal loh Tuhan. Cowok itu dulu duablek loh Tuhan. Psikopat loh Tuhan. Pedofil loh Tuhan. Loh sekarang bertobat. Kok berumah tangga. Kok bahagia. Kok happy ending. Udah Tuhan, tak tunggu. Bencana apa yang seharusnya terjadi atas dia. Stres. Banyak anak Tuhan yang seperti itu. Tuhan itu murah hati. Berdoalah untukmu. Oh itu keren. Orang yang menganiaya kamu, menganiaya gereja, berdoalah, itu hati Tuhan. Jangan malah duduk di kursi dan melihat, coba deh lihat apa yang bakal terjadi. Dengan senyuman yang tidak enak. Kita bertobat, kita belajar hati Tuhan. Saya sampai sekarang belajar hati Tuhan, tak terselami, tak terpikirkan. 6. Atas penentuan Tuhan, Allah bertumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yusuf untuk menaunginya agar ia terhibur dari kekesalan hatinya. Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu. Keesokan harinya ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah datanglah seekor ulat yang menggerakkan pohon jarak itu sehingga layu. Sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah, penentuan decision, predestination, bertiuplah angin timur yang panas terik sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus, lalu lebalah ia lesu dan berharap supaya mati. Lebih baik aku mati daripada hidup. Berfirmanlah Tuhan Allah kepada Yunus, layaklah engkau marah karena pohon jarak itu? Jawabnya, selayaknya aku marah sampai mati. Lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jarak itu. Untuk sedikit pun engkau tidak berjernih payah dan engkau tidak tumbuhkan. Yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam juga. Bagaimana aku tidak akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang. Yang semuanya tidak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri. Dan dengan ternaknya yang banyak. Yunus diajarkan anugerah Tuhan. Kamu dikasih pohon jarak. Enak toh meneduhkan hatimu kan. Kamu gak pernah nandur, kamu gak pernah nanam. Tapi begitu pohon jarak itu mati, kesal gak kamu? Kesal, marah. Layakkah engkau marah? Padahal kamu tidak menandur pohon jarak itu. Tidak layak marah. Mari kita baca ayat berikutnya di dalam Matius.
Mari kita buka firman Tuhan di dalam Matius ayatnya yang ke-25. Kita belajar banyak kebenaran firman Tuhan hari ini. Gadis-gadis bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu hal kerajaan sorga seumpamanya 10 gadis yang mengambil pelitanya pergi menyongsong mempelai laki-laki itu. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Tuhan tidak bilang pintar loh ya. Tuhan bilang bijaksana. Orang pintar belum tentu bijaksana. Ada orang yang pintar kemintar. Gadis-gadis yang bodoh membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyaknya. Sedangkan gadis-gadis bijaksana membawa pelita ya juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama datang, tidak datang juga, mengantuklah mereka semuanya lalu tertidur. Pada waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun, lalu semuanya membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikan kami sedikit dari minyakmu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami, untuk kamu. Lebih baik kamu pergi daripada penjual minyak itu dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membeli, datanglah mempelai itu dan mereka bersama-sama siap sedia bersama-sama dengan dia duduk di perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain lalu berkata, Tuhan, Tuhan, bukalah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu sesungguhnya aku tidak mengenal engkau. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu hari maupun akan saatnya. Banyak orang berdebat bagaimana menerjemahkan gadis-gadis bijaksana dan bodoh. Perkara yang dicari-cari. Firman Tuhan harus exposition, tepat. Harus mengerti kaidah menerjemahkan firman Tuhan tepat. Tapi mereka lupa. Firman Tuhan adalah firman Tuhan yang hidup. Ada seorang yang diceritakan Yesus dengan orang yang pemahamannya pas-pasan tentang Alkitab. Orang itu bertobat. Ada yang diceritakan Yesus dengan pemahaman yang luar biasa. Dengan Alkitab mereka bertobat. Oleh karena itu kita belajar hati Tuhan. Siap sedialah hai umat-umat Tuhan. Waktunya sudah genap, waktunya sudah tiba. Saya berpikir bagaimana kalau ini adalah akhir zaman yang diceritakan oleh guru-guru sekolah minggu saya. Bagaimana kalau ini akhir zaman yang pernah diceritakan oleh teman-teman saya, kakak-kakak saya, kakak-kakak pembimbing saya. Bagaimana ini kalau akhir zaman yang pernah diceritakan oleh hamba-hamba Tuhan di masa lampau. Sudah siapkah Anda menyambut kedatangan Tuhan kita? Sudah siapkah Anda jikalau Tuhan menjemput kita, pelitamu tetap menyala, kerajinanmu tidak kendor. Banyak orang berdebat masalah pelita lambang Roh Kudus. Bukan. Pelita ya pelita. Minyak ini lambang Roh Kudus. Bukan minyak ya minyak. Kalau minyak lambang Roh Kudus harusnya menggunakan kata ini di dalam bahasa Yunani. Saya enggak ikut perdebatan orang-orang seperti itu. Karena bagi saya pribadi firman. Satu hari ketika saya mengalami apa bisa berbicara A. Ketika saya mengalami apa bisa berbicara B. Sungguh tak terselami pikiran Tuhan. Luar biasa. Dan yang terakhir. Kita baca di dalam Matius. Matius 27. Para pemain musik bisa maju ke depan. Ketika hari mulai siang, semua imam, kepala tua-tua bangsa Yahudi berkumpul
mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Mereka membelenggu dia lalu membawanya menyerahkan kepada Pilatus wakil negeri itu. Pada waktu Yudas menyerahkan dia melihat bahwa Yesus dijatuhi hukuman mati, menyesallah dia. Lalu ia mengembalikan uang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Tetapi jawaban mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Waktu kecil, saya pernah diajari guru sekolah minggu saya, siapakah murid Yesus yang tidak masuk surga? Guru sekolah minggu saya berkata Yudas. Dan sampai berpuluh-puluh tahun saya masih merasa itu Yudas. Tapi ketika saya baca kitab Yunus, saya belajar untuk mengerti kecil rahasia hatinya Tuhan. Saya merasa Yudas diselamatkan. Saya merasa, opini saya pribadi, karena Yudas menyesal. Pernahkah Anda baca ayat ini? Yudas menyesal. Mungkin kau tidak tahu, pada waktu Yudas menyerahkan Yesus dengan 30 keping uang, ketika gurunya mau disalibkan, mau dihukum mati, tiba-tiba pikirannya disadarkan, dia nyesal luar biasa. Mungkin dia sambil menangis, mungkin loh ya, dia menyerahkan uang itu kepada tentara-tentara itu, imam-imam itu. Aku gak butuh uangku, kembalikan guruku. Sisi lain dari Yudas yang mungkin Anda tidak pernah Anda sorot. Apakah Yudas masuk di dalam neraka? Saya tidak tahu. Oh, ada ayatnya. Saya tidak tahu. Saya tidak berhak hakimi. Tapi ketika seseorang menyesal perbuatannya, saya percaya kasih Tuhan. Saya tidak pernah membuat sebuah statement pasti Yudas masuk surga, pasti masuk neraka. Saya tidak berani. Tapi saya menemukan sebuah ayat bahwa Yudas menyesal. Dan yang terakhir, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, keselamatan terbuka luas untuk banyak orang. Siapa yang percaya kepada Kristus akan diselamatkan. Kristus tidak menjanjikan kekayaan, Kristus tidak menjanjikan kesehatan, Kristus tidak menjanjikan apapun juga. Kristus hanya menjanjikan sekali-kali, aku tidak akan pernah meninggalkan engkau atau membiarkan engkau, dan itu cukup bagi Tuhan. Cukup bagi kita. Mari kita tundukkan kepala bersama-sama. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Tuhan sudah mati buat dosa-dosa kita. Mengikut Yesus. Sudah siapkah engkau untuk mengikut Yesus dan semua jalan-jalan yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidupmu? Dalam susah dan senang, dalam sakit dan sembuh. Apakah engkau bersedia mengikut Yesus dan tidak mengingkari jalan-jalannya? Salib di depan. Salib itu lambang kehinaan. Salib itu lambang nestapa. Salib itu lambang kutuk. Tapi Yesus sudah menyelesaikannya untuk kita. Sehingga
kita tidak binasa. Yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Mari sidang jemaat dimanapun kau berada, kita mengikut Yesus hari ini. Dalam badai sakit penyakit, dalam penderitaan yang paling kelam, kita akan tetap mengikut Yesus. Dalam badai gelombang, kita tetap mengikut Yesus. Yes, mengikut Yesus keputusan kami. Mengikut Yesus keputusan. Mengikut Yesus. Katakan salib di depan. Oh, dunia di belakang. Salib di depan. Dunia di belakang. Salib di depan. Ku tak ingkar. Mari kita semua sidang jemaat di rumah masing-masing, kita bangkit berdiri bersama-sama, mengangkat kedua tangan kita. Ini decision kita. Keputusan mengikut Yesus. Ku tak ingkar. Salib di depan, dunia di belakang. Salib di depan, dunia di belakang. I have decided to follow Jesus. Decided to follow Jesus. I have decided. No turning back. I have decided. Kami sudah memutuskan untuk mengikutimu, Tuhan. The cross. Thank you, Jesus. Apapun yang terjadi, kami ikut Engkau, Tuhan. Proklamasi iman kami dalam sehat, dalam sakit, dalam mara bahaya, dalam kemenangan. Thank you, Jesus. To follow Jesus. Turning back. The cross. Oh
pada hari-hari terakhir Tuhan akan membangkitkan yang tua, yang muda. Bukankah tertulis dari kitab Nabi Yoel, pada hari-hari terakhir orang-orang tua akan bermimpi, anak-anakku yang muda akan mendapatkan penglihatan. Mari kita beritakan tahun rahmat Tuhan sudah datang. Tahun anugerah sudah datang. Tahun grace sudah datang. Dan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ceritakan kepada saudaramu, sanak saudaramu. Telepon mereka. Apakah mereka mau didoakan? Apakah mereka mau mengenal Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat yang akan memberikan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mungkin ada orang-orang yang belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Hari ini Yesus adalah Tuhan Raja yang tidak bisa kau jangkau dengan pikiranmu, tetapi Ia ada dekat di hatimu. Ia mengetuk pintu hatimu. Percayalah kepada Tuhan, maka engkau tidak akan dibinasakan. Terimalah Tuhan Yesus di dalam hatimu, maka engkau akan memperoleh hidup yang penuh dengan kemenangan. Tuhan tidak menjanjikan hari yang cerah ketika mengikut Dia. Tuhan tidak selalu menjanjikan keadaan yang penuh dengan kelimpahan ketika mengikut Dia. Bahkan mungkin penderitaan, mungkin penyakit, mungkin peperangan. Tetapi Tuhan berjanji, sekali-kali aku tidak pernah meninggalkan engkau. Dan sekali-kali aku tidak pernah membiarkan engkau. Kau Tuhan, kau kemenangan kami. Kau Tuhan. Kita semua seorang pendosa. Yesus sudah mati buat dosa-dosa kita. Dia anak Allah, Dia Son of God. Sebuah status yang tidak mungkin disamai oleh siapapun selain Tuhan sendiri. Orang berkata, mana mungkin Tuhan beranak. Tuhan tidak diperanakan. Anak Tuhan bukan berbicara anak diperanakan. Anak Tuhan lambang jabatan, lambang kuasa, bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada satupun nama yang diberikan kepadanya yang bisa membuat kita ke surga. Hanya nama Yesus semata. Percaya kepada Tuhan Yesus. Siapa yang percaya bahwa kita ini dulunya seorang pendosa? Kita butuh Bapa Sorgawi. Kita butuh darah dari Tuhan. Katakan, aku seorang pendosa. Aku seorang layak binasa karena begitu dalam dosa kesalahanku. Aku seorang pendosa yang rindu pasuhan Bapa. Thank you Jesus. Semua dosa kesalahanku. Aku seorang pendosa Tuhan. Aku seorang pendosa Tuhan. Begitu dalam Tuhan.
pelanggaranku Tuhan. Aku adalah seorang pendosa. Basuh aku Tuhan, basuh kami Tuhan. Thank you Jesus. Mari bersama-sama, aku seorang pendosa. Kebekuan hatiku, aku seorang pendosa. Karena begitu dosa aku rindu basuhanmu Tuhan. Kesalahan kami Tuhan, aku pelukan Bapa, mengangkatkan semua kebekuan hati. Sungguh kami ini adalah orang-orang berdosa yang mendapat kemurahan dari-Mu Tuhan. Oleh karena itu anugerah keselamatan yang kami peroleh Tuhan, kami akan kerjakan Tuhan di dalam Engkau. Kami mau rindu berkarya nyata, tidak melihat gelanggang pertandingan yang lain, tapi berlari segitu rupa Tuhan, begitu rupa Tuhan, untuk pada gelanggang pertandingan kami masing-masing, untuk memperoleh mahkota yang kekal, untuk memperoleh sebuah kasih dari-Mu Tuhan. Terima kasih atas segala-galanya Kristusku. Kaulah kekuatan, Kau penghiburan kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Saya persilakan sidang jemaat yang ada di rumah masing-masing. Di rumah-rumah kita sudah seperti gereja mula-mula sejak lama. Lewat revival community, kita bersekutu bersama-sama di rumah-rumah, di saudara-saudara seiman. Jumat Agung ini ada ibadah streaming. Ada yang pro dan kontra. Kok streaming? Kok begini dan kok begitu? Biarkan segala sesuatu dengan maksud baik Tuhan menerima sebagai sebuah kebenaran dan pembenaran di hadapannya. Kita persiapkan roti di tangan kita masing-masing. Dan sebelumnya
Saya rindu kita menyanyikan sebuah lagu buat Kau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan. Oh, Kau baik Tuhan. Kau baik Tuhan, Kau baik. Ndak darahmu sucikanku. Darahmu sucikanku. Darahmu beri kehidupan. Darahmu gantikanku sebagai korban tebusan. Sucikanku seputih salju. Yesusku, Yesusku, korbanmu yang mulia. Sidang jemaat, di rumah masing-masing kita angkat roti. Bukankah roti yang terpecah-pecah ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan sebagai unity di dalam tubuh Kristus. Haleluya. Lalu, bukankah anggur ini adalah persekutuan dengan darahnya? Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih kami telah bisa menerima tubuh dan darah-Mu. Sebuah lambang peringatan akan Engkau, lambang penderitaanmu di kayu salib. Sebuah lambang bahwa kami bersekutu dengan Engkau. Terima kasih atas segala-galanya Tuhan. Engkau baik. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup. Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Ada hari esok. Sebab Dia hidup. Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia Yesus namanya.
Dia hidup. Yang pegang hari esok. Sebab Dia hidup, akan ada hari esok. Dan Yesus telah hidup buat kita semua. Terima kasih, Engkau adalah Tuhan kemenangan kami. Engkau Tuhan kekuatan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa Tuhan buat situasi yang ada di dunia ini. Di Indonesia Tuhan, Kau berikan hikmat marifat Tuhan kepada pemimpin-pemimpin negeri Tuhan. Untuk dapat melakukan yang terbaik. Tuhan, Kau jamah hati-hati orang Tuhan. Supaya kita bergandengan tangan Tuhan. Bersatu bersaksi tentang kebaikan Tuhan ke banyak orang. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.